Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Kali ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu fluidostatis. Semoga dalam pelajaran kali ini kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian ilmunya menjadi amalan yang ke depan yang lebih baik. Oke. Yang pertama, kita harus ingat-ingat kembali apa itu fluida. Kemarin kita sudah belajar kan tentang fluidostatis. Nah, fluidostatis itu kan dia diam ya, statis itu diam. Sekarang kita akan bahas tentang dinamis. Nah, fluida itu bukan berarti air ya, tidak perlu air juga, karena udara juga termasuk fluida. Nah, kalau yang sebelumnya kita bahas tentang fluida yang diam, sekarang kita bahas fluida yang mengalir. Mengalir maksudnya seperti apa? Nah, kita yang akan dibahas di fluida dinamis ini, contohnya selang air, selang yang kalian, kalau ada airnya, kalian ingin menyiram tanaman pakai selang, itu kan biasanya selangnya kalau keluar dia kan keluar biasa aja gitu kan. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan kalian ditutup di ujungnya aja, kita keluarin dikit aja, kan akhirnya si airnya kan keluar lebih cepat kan, kecepatannya lebih berbeda dengan yang sebelumnya kan. Nah, hal-hal seperti itulah yang akan dibahas di fluida dinamis. Bisa dijawab oleh fluida dinamis kali ini. Nah, tapi sebelumnya kita harus punya asumsi dulu, asumsi bahwa untuk masuk ke bab ini kita punya fluida yang pertama. Fluida ini harus incompressible atau tidak termampatkan. Maksudnya apa? Jadi kepadatan dari si fluida yang akan kita bahas kali ini, dia tidak bisa dimampatkan, yang artinya kepadatannya tidak berubah selama mengalir. Oke, itu yang pertama. Oke, yang kedua yaitu laminar. Apa itu laminar? Laminarnya ada hubungannya dengan viskositas. Kemarin kan kita sudah belajar dengan viskositas itu kan berarti suatu benda ya, suatu cairan, suatu fluida yang viskositasnya kecil, misalnya air, berarti kan dia tidak kental ya, viskositas seperti kental. Nah, viskositas yang kecil itu contohnya air, viskositas yang tinggi itu contohnya madu. Nah, aliran yang mengalir menggunakan aliran yang kita sebut sebagai laminar itu tidak memiliki viskositas. Oke, berarti contohnya udara, dia tidak memiliki viskositas, dia selalu mengalir kemana saja tanpa diberatkan. Jadi viskositas itu hubungannya dengan gesekan ya. Jadi kayak biasanya kan gesekan udara diabaikan. Nah, berarti maksudnya viskositasnya tidak ada gitu. Oke, ini dari tiga ini kita simpan aja dulu ya. Ini harus diingat-ingat. Oke, selanjutnya yang kita akan bahas kali ini setelah kita memiliki tiga hal tadi. Yang pertama, misalkan saya memiliki suatu selang air gitulah, nah, yang dua-duanya memiliki luas area yang berbeda. Misalnya luas area A masuk, AM ya, AM, kemudian yang keluar adalah A keluar. Oke, dari kedua jalan masuk selang ini, kita asumsikan bahwa ada suatu cairan yang masuk memiliki kecepatan Vm masuk misalkan. Nah, si V ini kita anggap dia memiliki luas segini lah, luas sebesar kita anggap aja ini tidak
tidak, ini kelihatannya kayak lebih gede gitu, tapi kita anggap ini lebih kecil lah. Maksudnya sama ukurannya sebesar jarak ininya ya, D misal. Kemudian si air ini mengalir selama T. Nah, berapakah volume airnya? Volume airnya kan kita tuliskan sebagai V masuk sama dengan Vm sama dengan kecepatan masuk dikalikan dengan luas areanya, luas area masuknya, dan dikalikan dengan besar waktunya. Inilah Vm. Nah, di akhir, di ujung sini, seluas ini juga harus sama, volumenya harus sama, volume fluidanya harus sama, yaitu V keluar. Nah, ini harus sama dengan V keluar. Gimana caranya harus sama? Ya kan nggak mungkin juga kan airnya tiba-tiba membesar gitu di sini jadi lebih banyak volumenya kan. Nah, jadi pengaruhnya itu ke kecepatannya, ke areanya. Makanya kalau sebelumnya kita mengartikan kecepatan sebagai meter kali second ya, meter kali second. Tapi untuk kali ini kita asumsikan V sebagai volume, besar volume, meter per second, bukan meter kali second, meter per second. Nah, untuk kali ini kita asumsikan sebagai kecepatannya sama dengan besar volume dibagikan dengan waktu. Nah, oleh karena itu, jadi maksud dari sini, ketika suatu fluida mengalir dalam suatu area, suatu benda, suatu selubung atau tabung, atau ya pokoknya dia melalui suatu benda, dia akan selalu sama. Jadi ini yang pertama, kemudian dia akan maju lagi dengan kita anggap saja ini ukurannya sama gitu ya. Kemudian dia maju lagi, ukurannya tetap sama lagi, sampai akhirnya dia keluar juga akan tetap sama. Nah, itulah yang disebut dengan persamaan kontinuitas. Persamaan yang kalau di bahasa Inggris kan kontinuitas itu artinya tersambung ya, terhubung. Nah, itu yang paling penting. Jadi yang ini kita tuliskan kembali menjadi Vm, V masuk tadi kecepatannya dikalikan dengan luas area masuknya dikalikan dengan waktu sama dengan kecepatan keluarnya Vk dikalikan dengan area keluar dikalikan dengan waktu. Nah, karena waktunya sama jadi bisa kita coret, maka kita dapat hasilnya V kecepatan masuknya atau kecepatan 1 lah kita sebut, dikalikan dengan area 1, besar area satunya, luas areanya, sama dengan V lagi, V keluarnya adalah 2 dikalikan dengan luas area keduanya. Nah, ini yang kita sebut sebagai persamaan kontinuitas. Nah, dari situ kita dapat tuliskan kembali juga sebagai
V dulu. V1 per V2 sama dengan A2 per A1. Jadi kelajuan aliran fluida tak termampatkan itu berbanding terbalik dengan luas penampang yang dilaluinya. Nah, itulah. Jadi kelajuan aliran fluida tak termampatkan berbanding terbalik dengan luas penampang yang dilaluinya. Nah, sekian dulu pertemuan materi kita kali ini tentang persamaan kontinuitas ini dulu. Nah, setelah itu nanti kita lanjutkan ke persamaan Bernoulli. Nah, itu lebih dapat membahas lagi ya mengenai apa itu fluida dinamis ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.